Baik, kita akan membahas soal TPS selanjutnya, khususnya TPS Bahasa Indonesia. Untuk soal yang pertama, disajikan sebuah teks tentang pertanian organik. Pertanyaannya, simpulan yang betul dari teks di atas adalah, berarti ini yang ditanyakan adalah simpulan semua paragraf atau dalam satu teks. Oke, yang pertama, pertanian organik mulai disosialisasikan kepada petani. Nah, ini pernyataan ini salah atau kurang tepat. Kenapa? Karena tidak dicantumkan, tidak dijelaskan bahwa sudah disosialisasikan kepada petani. Yang B, pertanian organik memiliki daya tahan yang tinggi dari serangan hama. Nah, ini juga belum, artinya tidak dibahas bahwa pertanian organik memiliki daya tahan yang tinggi daripada serangan hama. Dikatakan hanya pada dasarnya mampu memandirikan petani Indonesia, yaitu pertanian organik. Tuh. Yang kedua, paragraf kedua itu fokus pada pengembangan pertanian organik di tanah air tidak dapat dipisahkan dari gerakan serupa yang berlangsung secara global. Yang ketiga, pada dasarnya pertanian organik berhubungan dengan berbagai bentuk gerakan pertanian alternatif. Oke. Jadi untuk pernyataan A, B itu tidak sesuai atau tidak dicantumkan dalam teks, maka kita tidak bisa mengatakan itu betul. Yang C, pertanian organik menghasilkan produksi lebih tinggi. Nah, ini juga belum bisa dibuktikan kebenarannya, maka C salah. Yang D, pertanian organik lebih ramah terhadap lingkungan. Kita cek. Dikatakan pada pernyataan D bahwa pertanian organik lebih ramah terhadap lingkungan. Mana, apakah ada dalam teks? Coba kita lihat pada paragraf ketiga. Maksud saya ada paragraf keempat yang mana dikatakan bahwa beberapa faktor yang memicu lahirnya pertanian organik adalah tentang perusakan lingkungan. Berarti selama ini pertanian yang anorganik itu ternyata dapat menimbulkan perusakan lingkungan. Tetapi ketika kita menggunakan pertanian organik, maka akan mengurangi perusakan lingkungan. Maka D ini betul sesuai dengan teks, yaitu paragraf ke-4. Oke. Lalu yang E, pertanian organik lebih mudah pengelolaannya. Ingat, tidak ada yang mengatakan atau tidak ada dalam teks dijelaskan bahwa lebih mudah pengelolaannya. Misalnya dalam hal penggunaan bahan kimia, bisa saja pertanian anorganik yang menggunakan bahan kimia lebih cepat, lebih mudah dilakukan, tetapi lebih mudah dilakukan dibanding pertanian organik. Maka pernyataan E salah. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu pertanian organik lebih ramah terhadap lingkungan sesuai dengan paragraf keempat dan ketiga. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Pertanyaannya, gagasan utama teks di atas adalah, nah, yang ditanya adalah gagasan utama teks. Jadi gagasan secara keseluruhan. Oke. Gagasan utama, carilah kata-kata yang sering dibahas, kata-kata yang sering muncul, tetapi juga masuk ke gagasan yang menjiwai teks. Karena ini adalah yang ditanya adalah gagasan utama teks, menjiwai teks atau mewakili teks. Oke. A, penawaran sistem pertanian. Nah, kalau dikatakan penawaran berarti ini penulis menawarkan beberapa sistem pertanian.
Sedangkan di teks cenderung yang dibahas adalah tentang pertanian organik saja. Maka pernah A itu kurang tepat. B, perlunya pemupukan tanaman. Nah, dari sekian banyak paragraf tidak ada yang membahas atau memfokuskan pada pemupukan, maka B salah, C juga salah. Artinya tidak semua tanaman harus dipupuk, itu pernyataan betul tetapi tidak ada dalam teks, tidak dijelaskan dalam teks, maka bukan jawaban. Bukan jawaban. Kalau yang D, penyesuaian tanaman dengan iklim, tidak ada yang membahas iklim, maka pernyataan D juga salah. A salah, B salah, C salah, D juga salah. Coba lihat E, pemilihan media tanaman dengan tujuan tertentu. Media berarti organik tadi. Ada yang organik, ada juga yang anorganik. Maka ini pernyataan D ini bisa dianggap bisa menjadi jawaban. Karena apa? Pemilihan media tanaman dengan tujuan tertentu, yaitu organik, pertanian organik dibandingkan dengan pertanian anorganik. Maka jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Ada teks yang sama. Pertanyaannya, jika bahan kimia dilarang dalam pertanian organik, maka pernyataan berikut yang paling mungkin benar adalah. Nah, ini pernyataan paling mungkin benar. Ingat, yang ditanyakan bukan pernyataan bukan yang paling betul atau paling salah, tetapi paling mungkin betul. Oke, kita lihat yang A. Soalnya jika bahan kimia dilarang dalam pertanian organik, nah berarti tidak ada atau bahan kimia akan berkurang. Oke, maka A, penggunaan bahan kimia dalam pertanian berkurang, maka ini sudah pasti betul, sudah sesuai dengan teks. Ini pernyataan yang betul, tetapi apakah sebuah jawaban? Bukan. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah paling mungkin. Nah ini, maka A pernyataan yang betul tetapi bukan jawaban, maka salah. Yang B, banyak petani yang beralih ke bahan organik untuk menggantikan bahan kimia. Nah ini juga betul tetapi bukan jawaban. Karena bahan kimia dilarang, maka beralih ke bahan organik. Misalnya menyemprot hama dengan sari tanaman yang berbau tidak enak misalnya. Oke, maka B juga salah. Artinya pernyataan betul tetapi bukan jawaban. Oke. Kalau yang C, petani banyak yang menggunakan teknik alternatif non bahan kimia dalam usaha pertanian. Nah, ini juga betul. Jadi ini hampir sama. Pernyataan ini dengan usaha para petani untuk beralih ke bahan organik karena ada larangan. Jadi ini pernyataan ini adalah betul tetapi bukan jawaban. Oke. Nah, kita bandingkan pernyataan C dengan D, hampir mirip, tetapi kita lihat petani menggunakan teknik tumpang sari untuk mengusir hama. Nah, pertanyaannya adalah paling mungkin. Mungkin mempunyai dua implikasi, bisa iya, bisa tidak. Sekarang pertanyaannya, teknik tumpang sari apakah pasti digunakan? Tidak. Tidak pasti digunakan, tetapi bisa tidak digunakan oleh petani untuk mengusir hama, untuk menghindari penggunaan bahan kimia juga bisa. Maka teknik tumpang sari ini bisa
iya, bisa tidak. Maka jawabannya adalah yang D. Ya. Jadi D ini satu pernyataan yang mempunyai dua implikasi, dua tempat, dua posisi, bisa iya, bisa tidak. Oke, mungkin juga petani menggunakan teknik yang lain, misalnya menggunakan listrik dan sebagainya. Loh, apa bedanya dengan C? Kalau C, petani banyak menggunakan teknik alternatif, itu betul. Tetapi tidak dicantumkan atau dijelaskan tekniknya apa. Maka kalau yang D dicantumkan, dijelaskan tekniknya apa, maka implikasinya bisa menggunakan teknik tumbang sari, bisa tidak. Kalau yang E, bahan kimia hanya digunakan untuk mempercepat dan mengawetkan hasil pertanian. Ini pernyataan yang salah. Pernyataan yang salah. Kenapa? Karena sudah ada larangan. Karena salah, maka juga bukan jawaban, karena yang ditanya adalah paling mungkin. Jadi jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya dengan tag yang sama, soal nomor 4. Kata faktor terakhir pada kalimat yang bercetak tebal merujuk pada yang mana yang dicetak tebal? Pada kalimat, ini yang saya garis bawahi. Faktor terakhir inilah yang dari waktu ke waktu semakin mendorong konsumen menikmati produk pertanian organik. Jadi pertanyaannya, faktor terakhir ini merujuk pada kata apa atau merujuk pada apa? Nah, seharusnya kalau soal seperti ini berarti merujuk itu berarti pada kalimat sebelumnya. Kita lihat, ada perusakan lingkungan, faktor pemicu lahirnya sistem pertanian organik, yang memicu lahirnya sistem organik. Ini sebuah pilihan jawaban. Yang B, faktor perusakan lingkungan. Ini yang nomor 1. Ini rinciannya. Yang C, faktor ketergantungan pada bahan kimia. Ini yang nomor 3. Yang D, faktor keamanan dan pangan. Nah, ini yang faktor keamanan dan pangan. Yang E, faktor konsumen menikmati produk pertanian organik. Nah, ini tidak untuk kalimat yang E. Ini jelas bukan. Kenapa? Karena faktor inilah yang lain waktu semakin mendorong konsumen untuk menikmati produk pertanian organik. Ini dalam satu kalimat. Ini kalimat E ini ada setelah kata faktor terakhir, maka salah. Berarti kalimat faktor terakhir ini, kata atau faktor terakhir ini merujuk pada kalimat sebelumnya, yaitu kalimat A, B, C, atau D. Kita lihat yang A, faktor pemicu lahirnya sistem pertanian organik. Tidak ya, karena dikatakan faktor terakhir, maka faktor rincian faktornya ada berapa? Ada 3, 1, 2, dan 3. Maka yang dikatakan faktor terakhir adalah keamanan dan keamanan pangan dan kesehatan. Nah, maka jelas faktor terakhir ini merujuk pada faktor rincian yang nomor 3, yaitu keamanan dan kesehatan. Jadi jawabannya adalah D, bukan A, B, atau C. Oke, selanjutnya soal nomor 5 dengan tag yang sama. Pertanyaannya, berdasarkan paragraf 3, jika tren pertanian organik diibaratkan tren musik 5 tahun yang lalu, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin? Nah, ini pertanyaannya sama dengan soal sebelumnya, itu paling mungkin. Ingat, mungkin bisa iya, bisa tidak. Paling mungkin. Maka jawabannya adalah A, sebagian besar pertanian organik dapat dilakukan dengan mudah. Pertanian organik diibaratkan tren musik. Berarti banyak yang suka. Namanya tren itu banyak yang suka, banyak menggunakan. A, apakah
berarti sebagian besar pertanian organik dapat dilakukan dengan mudah? Tidak. Maka pernyataan A ini tidak tepat, karena meskipun organik belum tentu dilakukan lebih ribet. Itu bisa saja. Maka pernyataan A ini pernyataan yang salah dan bukan jawaban, karena yang ditanyakan adalah paling mungkin. B. Sebagian besar orang melakukan pertanian organik. Nah, karena ini dikatakan tren, jadi banyak yang suka, maka pernyataan ini adalah betul. Pernyataan ini betul, tetapi juga bukan jawaban. Kenapa? Karena yang ditanyakan paling mungkin. Oke, kalau yang C, sebagian besar orang tidak memiliki bahan kimia. Ayo, kita fokus pada C, sebagian orang tidak memiliki bahan kimia. Oke, memang paragraf 3 organik, pertanian organik diibaratkan dengan tren musik 5 tahun. Banyak yang suka, banyak yang menerapkan. Tetapi apakah berarti orang tidak memiliki bahan kimia? Salah. Belum tentu. Artinya meskipun tidak menerapkan pertanian organik atau meskipun tidak menggunakan bahan kimia, bukan berarti tidak memiliki bahan kimia. Bisa jadi untuk hal-hal yang lain di luar pertanian. Maka pernyataan ini bisa betul, bisa salah. Maka ini adalah bisa menjadi jawaban. Karena apa? Bisa orang memiliki bahan kimia tidak digunakan untuk pertanian saja. Oke, kalau yang D, sebagian besar orang lebih suka pertanian anorganik. Ini salah. Yang D ini salah. Kenapa? Karena trennya adalah pertanian organik, maka sebagian besar lebih suka organik. Maka pernyataan ini juga bukan jawaban. Oke, kalau yang E, sebagian besar pertanian organik menggunakan peralatan sederhana. Nah, apakah ini betul? Organik selalu menggunakan sederhana? Kalau ini betul, maka itu tetap bukan jawaban, karena ini juga yang ditanya adalah paling mungkin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sebagian besar orang tidak memiliki bahan kimia. Ingat, orang bisa memiliki bahan kimia digunakan untuk di luar kepentingan pertanian organik. Oke, jadi jawabannya C.